daerah pekuburan besar gitu. Di sana Mas Dery tuh memperhatikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar teman-teman? Halo teman-teman, aku hari ini mau bicara lagi nih, mau cerita-cerita lagi nih. Cerita kali ini datang dari seseorang di Facebook aku yang sebut aja namanya Dery ya. Nah, Dery ini mau menceritakan kisahnya seorang tukang bakso. Sebut aja namanya Mas Karman. Nah, Mas Karman inilah yang mau diceritakan sama Dery. Oke, gimana ceritanya kawan-kawan? Begini ceritanya. Cerita ini berawal dari Mas Karman, tukang bakso yang biasa mangkal di depan rumahnya Mas Dery. Tukang bakso ini tuh ngeluh gitu sama Mas Dery. Mas, kok tambah lama sekarang tambah sepi ya gitu jualannya gitu kan. Apalagi waktu itu terjadinya tuh pas tahun kita lagi kena corona kemarin itu kan. Jadi tuh jualannya tuh benar-benar merosot banget saat itu. Keuangannya tuh jadi nggak stabil saat itu. Dia tuh ya sama Mas Dery curhat gitu kan, namanya dia jualan di depan rumahnya Mas Dery gitu mangkal. Kemudian Mas Dery bilang ya mungkin lagi begini kan corona gitu kan, orang semua uangnya juga lagi menipis saat itu gitu. Tapi si tukang bakso ini, si Pak Karman ini, ya udah deh Mas, kalau gitu saya nggak mau mangkal lagi, saya mau muter, kata dia gitu, ngomong sama Mas Dery. Mas Dery saat itu oh ya udah mengizinkan gitu, silakan gitu, karena kan dia punya gerobak gitu kan, bukan kayak di kios tapi gerobaknya tuh yang mangkal di depan rumah Mas Dery aja, tapi bukan kios, jadi gerobak kan bisa didorong-dorong ya. Akhirnya dia memutuskan untuk muter tuh kawan-kawan. Nah, sejak dia muter itu ya keuangannya tuh semakin meningkat gitu. Terus pas abis leader dia pas selalu mangkal juga di rumah Mas Dery, tapi nggak lama, kadang langsung muter lagi gitu kan. Nah, Mas Dery itu nanya gini, wah Mas Karman sekarang baksonya udah cepet habis ya gitu, nggak kayak kemarin-kemarin waktu minggu kemarin mangkal di sini gitu. Terus Pak Mas Karman ini ngomong, iya gitu, karena sekarang kan aku ini muter kemana Pak Karman? Saya muter ke desa sebelah katanya. Oh, desa sebelah? Iya, di desa sebelah itu sering ada ituan kayak hajatan gitu loh. Jadi kalau ada hajatan itu kan rame ya tukang jualan gitu kan. Di sana tuh rame, ada wayang kulit, pokoknya setiap hari tuh ada aja. Makanya saya tuh selalu kalau ngiter itu katanya abis maghrib, dia kalau abis maghrib tuh dia tuh selalu ngider gitu ke desa sebelah gitu, nggak mangkal di situ nih karena sepi kata dia. Oh gitu, wah enak ya Pak gitu. Ya suatu hari tuh pas sebulan dia ngiter-ngiter terus, dia berhasil tuh kawan-kawan beli satu motor gitu. Wah Mas Dery, wah keren banget Mas Karman sekarang udah punya motor. Iya, sekarang katanya jualan di sana tuh laku keras lah, istilahnya rame. Setiap malam tuh selalu ada aja yang namanya hajatan-hajatan gitu katanya gitu kan. Wah enak ya kalau kayak gitu terus jualan, jadi nggak berasa nih coronanya. Iya katanya Pak Karman gitu kan, ngomong sama Mas Dery. Nah tapi Mas Karman ini kan cerita gitu sama Mas Dery soal hajatan-hajatan, sedangkan orang tuanya Mas Dery sendiri pun bilang ada hajatan di desa sebelah gitu. Padahal keluarganya Mas Dery ini adalah Pak RT, istilahnya lurah gitu ya, Pak RT lurah ya istilahnya, ituan lah pejabat gitulah di situ, istilahnya pejabat desa lah ya. Itu dia harusnya kalau ada hajatan tuh biasanya akan mendapat undangan, tapi nggak ada sama sekali undangan gitu. Ayahnya bilang kayaknya nggak ada undangan deh gitu untuk hajatan-hajatan seperti itu, biasanya pejabat-pejabat desa itu mendapat undangan gitu, tapi nggak ada, apalagi desa sebelah gitu kan.
di musim paceklik begini masa iya gitu ada hajatan yang besar-besaran gitu kan pada saat itu. Nah Mas Dery ini pun bilang, iya Pak, katanya aneh juga ya. Iya, pada saat itu Mas Dery tergerak nih hatinya, penasaran gitu. Itu Pak Karman kan mau muter, saya ikutin gitu kan. Keisengan Mas Dery ini, dia ngikutin lah Pak Karman nih. Pak Karman itu kan kalau ke desa sebelah itu sebenarnya lurus ya, tapi Pak Karman itu belok kanan, belok ke arah pekuburan besar gitu. Di sana Mas Dery itu memperhatikan aja dari arah jauh gitu. Pak Karman itu seperti berbicara sama orang, terus melayani orang gitu kan. Mas Dery agak bingung loh, kok Pak Karman berhenti di situ kayak orang melayani, bikin bakso gitu lah pokoknya. Ngapain gitu ya? Tapi Mas Dery tuh nggak nyamperin sama sekali. Nah pas Pak Karman tuh berbalik dan mau pulang, Mas Dery tuh sengaja menunggu di jalan itu. Mas Dery bilang, udah habis Pak Karman? Iya udah habis nih Mas, tuh tadi soalnya kan ada hajatan tuh rame banget jadi udah habis. Lah Mas Dery dalam hati, orang di kuburan kok ada hajatan gitu kan. Pak Karman tuh gak sadar sama sekali kalau itu kuburan. Mas Dery pun yang melihat hal itu kasihan dong sama Pak Karman. Kenapa nih Pak Karman? Akhirnya Mas Dery yang karena udah kenal Pak Karman ini udah lama banget, dan beliau juga cuma sendiri gitu ya di desa itu gitu kan, udah nggak punya sanak saudara, istrinya pun sudah meninggal, anak-anaknya pun tidak tinggal di situ. Jadi Mas Dery ini merasa kasihan dan iba gitu. Akhirnya beliau menemui Pak Ustadz untuk membicarakan hal ini gitu kan. Nah Pak Ustadz ini memberikan segala itulah pasir, terus air gitu untuk ditaruh di itunya si Pak Karman. Mas Dery tuh menuruti, dia tuh diam-diam menaruhkan gitu loh, biar Pak Karman tuh tidak terjadi kayak gitulah, maksudnya dia takut aja gitu nanti terjadi sesuatu sama Pak Karman gitu kan. Akhirnya si Pak Karman ini pas habis maghrib kembali lagi nih, dia mau keliling kan, mau ke desa sebelah lah ya penglihatan dia. Nah Mas Dery ini ngikutin lagi, Pak Karman mau pergi gitu kan, diikutin. Nah Pak Karman pada saat itu alhamdulillah enggak belok ke pekuburan lagi, tapi dia lurus bener-bener ke desa sebelah. Nah di desa sebelah itu Pak Karman tuh ketemu sama 2 orang ibu-ibu. Terus Pak Karman nanya, Bu hari ini nggak ada hajatan ya? Nah ibu itu bilang, emang nggak pernah ada hajatan lagi Pak, kan corona, kita nggak boleh melakukan kegiatan-kegiatan besar seperti itu gitu kan. Pak Karman langsung bengong di situ. Lah biasanya kan ada hajatan Bu. Nggak ada Pak, udah lama nggak ada hajatan. Pak Karman mulai tanda tanya lah ya. Terus pada saat malam itu ada yang beli, cuman nggak banyak seperti biasanya gitu kan. Pak Karman hari balik tuh, Mas Dery pun ngeliatin gitu dari jauh. Itu Pak Karman diikutin terus. Pas di pekuburan yang harusnya biasa dia belok, kan dia lurus. Di pekuburan itu dibelokkan, ada ibu-ibu sama anaknya tuh. Dia manggil Pak Karman, terus ngomong, Pak, kok katanya nggak mangkal di sana lagi gitu? Hah? Kemana Bu? Iya tuh ke atas lah, biasanya kan di pekuburan itu katanya gitu. Terus Pak Karman bilang, enggak saya nggak pernah ke pekuburan, saya kan selalu ada di desa sana sebelah. Terus katanya sih, enggak, orang bapak biasanya di kuburan saya nih. Terus mereka tuh berubah gitu kawan-kawan, katanya penampakan gitu berubah jadi si kuntilanak itulah yang rambutnya acak-acakan gitu. Di situ Pak Karman tuh lemes, kawan-kawan, bener-bener lemes. Mas Dery yang lihat hal itu, lihat Pak Karman yang tiba-tiba jatuh duduk itu, langsung nyamperin kan, Pak Karman kenapa, Pak Karman kenapa gitu. Mas Dery tolong Mas, tolong saya bawa. Akhirnya dibawalah Pak Karman ini, gerobaknya ditinggal kawan-kawan waktu itu, dibawalah sama Mas Dery menuju ke rumah Pak Ustadz. Disitulah istilahnya Pak Ustadz ngebantulah untuk miniin Pak Karman lagi ya. Nah akhirnya dijelaskan sama Pak Ustadz yang selama ini yang dia lihat itu sebenarnya bukan desa sebelah tapi pekuburan gitu loh. Kejadian ini tuh udah lama banget ya, sewaktu corona kemarin. Pada saat dia sadar, terus Pak Karman tuh tidak berani lagi untuk mengambil gerobaknya ke sana. Akhirnya yang membantu mengambil Mas Dery dan Pak Ustadz.
menuju ke desanya lagi. Dan beliau pun, Pak Karmannya pun tidak mau untuk leader lagi. Dia sekarang mangkal lagi di rumah Mas Dery. Perlu digarisbawahi ya, dia mangkal di rumah Mas Dery itu tidak bayar sama sekali, jadi free, gratis di depan rumah Mas Dery biasanya. Cuman emang di waktu itu kan pendapatannya kurang, jadi dia pengen leader saat itu, kawan-kawan, begitu. Begitulah ceritanya, kawan-kawan. Terima kasih banyak ya kawan-kawan sudah subscribe, sudah komen, sudah share. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya semua. Udah dulu ya ceritanya, nanti kita kembali lagi, bertemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.